Shalom, apa kabar saudara? Pastinya luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada saat ini. Kita sama-sama mau renungkan firman Tuhan. Salam sehat buat semua kita, dan biarlah kasih-Nya terus melanda di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap kami yang akan mendengar. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat buat setiap kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dengan tema kita berharga, mulia, dan kita dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Saudaraku terkasih, seberapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kita ini berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita dikasih dan kita mulia. Atau sebaliknya ada yang merasa bahwa dirinya nggak berarti, nggak berguna, nggak dihargai orang lain. Sehingga membuat dirinya menjadi rendah diri, minder, dan menarik diri dari lingkungan. Karena buat apa diri saya nggak berarti, nggak berguna, ya? Nggak menyadari bahwa firman Tuhan itu ya dan amin yang mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Akhirnya nanti yang muncul adalah tingkah laku atau perbuatan yang berusaha untuk menaikkan harga diri seseorang. Karena ingin dirinya dihargai, dihormati, berharga di mata orang lain. Gitu ya, padahal Tuhan sudah menganggap kita ini berharga dan mulia. Tapi justru gak menerima penghargaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi malah mencari penghormatan dan penghargaan dari manusia. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin mereka yang merasa dirinya, wah aku ini jelek, fisikku gak sempurna, kok gak seperti si A yang cantik, yang mulus, bodinya bagus, tinggi semampai, kok saya sebaliknya. Sehingga mereka yang merasa seperti itu, dengan upayanya mereka harus menghabiskan uang untuk operasi dan sebagainya ya, supaya penampilannya berubah. Ada juga yang ingin dihargai, dihormati, dan diterima di lingkungannya. Mereka harus membeli barang-barang yang mewah, yang luxe, yang branded. Misalnya sepatu, pakaian, aksesoris, bahkan perabot rumah tangga yang wah. Sehingga dia bisa diterima, dihormati, dihargai oleh lingkungannya. Seperti inilah tingkah laku orang yang merasa dirinya tidak berharga. Saudaraku, penampilan fisik lebih diutamakan, padahal semua itu di hadapan Tuhan itu nol. Ya, harga diri di hadapan Tuhan itu nol. Jadi kalau kita mau menempatkan Tuhan di depan kita dan nol itu di depannya Tuhan, itu akan berarti.
Tapi kalau kita sendiri yang mau berusaha menaikkan harga diri kita, nolnya di belakang, satunya Tuhannya taruh depan. Dan itu gak ada artinya, gak ada nilainya maksudnya ya. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Sebagai manusia yang lemah, tak berdaya, bahkan berdosa. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak ingin dan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Karena itu Tuhan ingin mendandani kita secara rohani, bukan secara fisik. Tuhan ingin mendandani rohani kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter Kristus. Yang kalau dulunya orang itu kasar, ya, beringas. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia menjadi seorang yang berperangai baik, sabar, dan tidak terlihat beringas lagi. Yang dulu gak suka beribadah, maunya pergi ke tempat-tempat yang menurut dia itu menyenangkan. Seperti ke tempat nightclub atau ya tempat-tempat yang dia bisa bersenang-senang sama teman-temannya. Ketika dia sudah merasa jamahan Tuhan dan merasa dirinya berharga di hadapan Tuhan, dia mulai menyukai apa yang namanya memuji Tuhan, ya, beribadah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengikuti teladan Kristus. Apakah keteladanan yang harus kita bisa pelajari, bisa ikuti dari Tuhan Yesus itu? Yaitu dia itu lemah, lembut, rendah hati. Hanya Tuhan Yesus yang berani katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau manusia yang berani mengatakan begitu, saudara, betapa sombongnya dia. Karena dia Tuhan, dia Yesus itu Tuhan kita. Dia mau mengatakan demikian. Mari kita ikuti keteladanannya. Nah, saudaraku, karena kita ini berharga di mata Tuhan, apa yang sebaiknya kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang berharga, kita tidak mengecewakan Tuhan, ya. Kita harus berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan. Ya, sebaiknya kita tidak mengecewakan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Dia memanggil dan memilih dan mengutus kita sebagai orang kepercayaannya. Kita ini diutus di tengah dunia kita. Di manakah dunia kita? Ya, yang pertama, yang paling dekat adalah keluarga kita. Jangan-jangan hanya kita sendiri yang sudah mengenal Tuhan. Sementara mungkin suaminya belum, istri belum, anak-anak gak sejalan dengan kita, orang tua, dan mungkin ada keluarga lain yang tinggal bersama kita dan dia juga belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, betapa menyedihkan kalau kita saja sudah menjadi bilangan orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, tapi melihat sekeliling kita dalam rumah tangga itu, dalam keluarga kita, ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus karena tidak ada yang mengenalkannya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyaksikan, harus mengenalkan siapakah pribadi Yesus itu, yang adalah juru selamat, yang menyelamatkan dia, yang akan menarik dia dari api neraka. Yesaya 61
ayat 1 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita diutus untuk menolong, menghibur, menguatkan, menasihati kepada mereka yang remuk hati, yang tertawan, yang terpenjara. Mungkin secara fisik dia nggak terpenjara, nggak tertawan, tapi ia ditawan oleh kuasa kegelapan, oleh satu kebiasaan buruk, misalnya pecandu, obat, dan sebagainya. Suka minum-minum dan dia nggak bisa melepaskan itu. Ketika dia berusaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan itu dan ternyata dia nggak bisa, itulah dia tertawan dan terpenjara dengan satu kebiasaan yang buruk. Nah, tugas kita adalah menolong mereka, menasehati mereka. Ya. Nah, kemudian Dia, Allah kita, sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, Dia menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Jadi seberapa mahal harga kita ini, Saudara? Yaitu seharga pengorbanan Kristus. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Yang Dia begitu mengasihi kita, telah mengorbankan dirinya, ya, dengan darahnya, karena Dia harus mati di kayu salib. Dan Dia sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya. Luar biasa bukan? Sangat menyenangkan. Diangkat sebagai anak presiden aja, wah orang udah senang pasti. Ya, sangat beruntung. Diangkat menjadi anak seorang yang kaya raya. Wah, senang sekali. Yang diharapkan pasti warisan yang banyak. Apalagi kita sudah diangkat menjadi anak Sang Juru Selamat, Tuhan kita, pemilik kehidupan, pemilik semua kekayaan yang ada di dunia ini dan semua isinya. Betapa luar biasanya. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Kok Tuhan begitu baik dan mengasihi kita? Karena itu perlu kita bersyukur untuk hal ini. Ya. Jadi Tuhan mau kita tidak mengecewakannya dengan cara juga kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan masa lalu kita. Mungkin kalau kita menengok masa lalu kita, Bapak Saudara, ya, kita bukanlah orang yang baik-baik. Banyak hal yang jahat yang pernah kita lakukan. Ya, kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Dengan terus setia kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha untuk tidak mengecewakannya. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Mazmur 119 ayat 2, di sana dikatakan berbahagialah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Diawali dengan yang menuruti segala peringatan-peringatannya. Dan mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Mencari Tuhan di sini, kita akan menemukan kebahagiaan.
Dan kalau kita sudah dapatkan Tuhan, kita sudah cari Tuhan, kita akan juga memperoleh kasih-Nya. Kalau kita mencari kasih sayang dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan kecewa. Karena kasih yang dunia tawarkan ini adalah kasih yang sementara, kasih yang semu. Ya, kadangkali orang bisa saja berjanji, aku akan mengasihimu seumur hidupmu. Tetapi beberapa saat saja dia lupakan janjinya. Dia sudah ingkar janji dan tidak bisa mengasihi dengan baik. Tetapi kalau Tuhan, karena kita berharga, Dia mengasihi kita dengan apa adanya kita. Kalau kita mau mencari Tuhan, Bapak Saudara, itu artinya juga kita memegang perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya. Dan artinya juga kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa orang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Walaupun dia menyatakan dirinya bahwa aku pengikut Kristus, aku murid Tuhan, aku orang Kristen, kok tidak bahagia? Mengapa? Nah, karena mereka itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, karena di dalam ayat, di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan bahwa yang mencari Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Dengan sungguh-sungguh loh. Berarti mencarinya Tuhan itu separuh hati. Tidak sungguh, tidak segenap hati. Kalau kita dikasih orang dengan tidak segenap hati atau mengasihi orang lain juga dengan tidak segenap hati, itu bagaimana Bapak Saudara? Rasanya hambar, ya kan? Kalau orang itu mengasihi kita dengan tidak sungguh-sungguh, taruhlah pacar atau pasangan hidup, separuh hatinya di mana? Separuh ke kita. Pasti tidak enak, ya, tidak nyaman, tidak membawa kita bahagia. Nah, dikatakan tadi juga kalau kita kok nggak rasa bahagia, kenapa ya? Padahal aku sudah ikut Tuhan. Ya itu tadi Bapak Saudara, karena tidak sungguh-sungguh. Nah, dari doa orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan itu bisa juga diartikan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat 12 itu dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, dikatakan mencari Tuhan, berdoa, maka kita akan didengar oleh Tuhan dan dijawab doa kita. Ya, sekarang pilihan ada pada kita. Mau sungguh-sungguh atau separuh hati, atau tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau mau doa kita didengar Tuhan, mari kita mau ubah sikap hati kita, yaitu kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dikatakan juga di sana, kalau mencari Tuhan Yesus dengan tidak sepenuh hati, itu bisa diartikan di dalam Wahyu 3 ayat 16 itu adalah orang yang suam-suam. Suam-suam itu maksudnya panas tidak, dingin tidak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, suam-suam kuku itu kondisi yang paling tidak enak. Contohnya, saat kita membuat minuman, ya teh, ya kita membuat teh, kalau kita menyeruput atau meminum teh yang panas, itu pasti nikmat. Ya. Juga kalau menikmati es teh yang dingin, segar. Yang tidak enak itu minum teh panas tidak, dingin tidak. Itu suam-suam. Sangat tidak enak.
Nah, begitu juga kehidupan rohani yang suam-suam. Panas tidak, dingin tidak. Gimana sih kondisi kehidupan rohani yang panas tidak, dingin tidak? Yaitu tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan, juga tidak mau terlalu jauh. Sama Tuhan itu pasang jarak. Waduh, kayak sekarang aja pandemi COVID-19, jaga jarak. Ya. Sama Tuhan, kita jangan pasang jarak atau jaga jarak. Ya. Jadi untuk kehidupan rohani yang suam-suam, Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 16 akan memuntahkan, membuang. Dan orang seperti ini tidak akan luput dari hukuman. Karena itu Tuhan maunya kita jadilah panas di dalam Tuhan. Panas di dalam Tuhan di sini maksudnya kita semangat, berapi-api, berkobar-kobar, rohnya yang menyala-nyala dalam mencari dan mengiring Tuhan, dalam melayani apalagi. Karena Bapak Ibu Saudara, masa-masa sekarang ini banyak anak Tuhan yang sudah mulai suam-suam. Ya, mereka bahkan sudah tinggalkan Tuhan dalam masa pandemi ini. Yang melayani Tuhan juga tidak mulai semangat lagi, gak menyala-nyala lagi, gak berkobar-kobar lagi. Mari kita cas kembali roh kita biar menyala-nyala. Dengan cara apa? Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita boleh merasakan kehangatan kasih-Nya. Kita diteguhkan, dikuatkan, diperbaharui, dan semakin hubungan kita karib dengan Tuhan, dan kita hidup berbahagia karena kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, membawa jiwa bagi Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 20 dikatakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi Tuhan mau kita membuat orang lain yang berdosa itu berbalik kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang sesat untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya memiliki sebuah amanat dari Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, demikian juga aku mengutus kamu. Tuhan Yesus saat ini mengutus kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mungkin pikiran kita kalau namanya menginjil, memberitakan kabar sukacita, ya, membawa jiwa itu pikiran kita jauh melayang. Wah, kita harus pergi ke suatu daerah yang jauh terpencil ataupun ke luar negeri atau mancanegara. Kita cari yang dekat-dekat dulu, Bapak Saudara. Mungkin banyak rekan-rekan kita yang tadinya rajin beribadah tapi sekarang undur dari Tuhan. Gak terlihat lagi di rumah Tuhan. Ya, yang dulu rajin mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi sekarang mulai kendor. Ya, ini tugas kita. Mengapa kita harus memenangkan jiwa? Karena memenangkan jiwa itu adalah pekerjaan melawan dosa. Juga karena para malaikat di surga akan bersorak-sorai ketika satu jiwa diselamatkan. Nah, bagaimana cara kita memenangkan jiwa? Yaitu melalui keteladanan kita. Hidup kita, orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Biarlah orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita.
cara kita bicara, cara kita menyambut mereka, keramah tamahan dan kerendahan hati kita, dan sikap kita yang welcome sama mereka, membuat mereka merasa nyaman, merasa, wah, aku merasa enak bergaul dengan orang ini. Dan ketika mereka cari rahasianya apa dan di mana, oh ternyata dia adalah murid Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Terus melalui pemberitaan firman Tuhan, artinya kita bersaksi. Dan juga melalui pemberian kepada mereka yang memberitakan Injil ke ujung bumi untuk menghasilkan buah. Paulus lakukan ini Bapak Saudara. Ketika dia menginjil kemana-mana, ada yang mensupport, ada yang mendukung secara dana. Mungkin Bapak Saudara ingin menginjil, tapi gak ada waktu. Tapi punya biaya, punya dana, diberkati Tuhan secara materi lebih. Mari silahkan memberkati hamba-hamba Tuhan, mensupport tugas pelayanan mereka supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Yang keempat Bapak Saudara, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, akan menjauhkan kita dari keinginan daging. Nanti Bapak Saudara bisa baca dalam Galati 5 ayat 19. Apa itu? Keinginan daging. Banyak sekali, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Dan kita harus menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, sampai ditutup dengan penguasaan diri. Nah, adakah sekarang ini buah roh itu di dalam diri kita? Mari, kalau belum ada, kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ini Bapak Saudara firman Tuhan yang boleh kita dengar saat hari ini, yaitu kita berharga di mata Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari terus kita tidak mengecewakan hati Tuhan. Kita juga mau mencari jiwa-jiwa, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau hidup terus mencari Tuhan, ya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Mari satukan hati. Apabila saat ini di antara kita merasa bahwa diriku tidak berharga, mari kembali kepada Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita dan menempatkan kita sebagai orang-orang yang berharga dan mulia. Jangan lagi mengasihani diri, menjadikan gambar diri kita rusak. Tapi sungguh-sungguh percayai bahwa Allah mengasihi kita, apapun keadaan kita, dan bagaimanapun diri kita. Tuhan ingin mendandani kita menjadi anak-anaknya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang saat ini boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan, saat ini aku menyerahkan hidup ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menjadikan Tuhan Allah dan Juru Selamatku, dan supaya hidupku sungguh-sungguh dikasihi oleh Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman-Nya pada kesempatan ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dan firman-Nya terus akan dimeteraikan di dalam hati kita masing-masing. Nah, sebelum kita berpisah, saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang boleh pemerintah sudah canangkan
dengan cara terus memakai masker kemanapun Anda pergi, kemudian sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Ya, selain itu, jauhi kerumunan dan jangan sering bepergian ke tempat-tempat yang banyak orang. Ya, kita tetap tinggal di rumah dan terus hidup di dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Saudaraku, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga melalui cinta kasih-Nya, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, terus memberkati, menyertai, melindungi kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria. Yes, maju terus.